Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatul Azharo dari kelompok C kelas B. Sini saya akan menjelaskan tentang laporan resmi mikroskop. Apa tujuan praktikum hari ini? Tujuan praktikum ini adalah untuk mempelajari penggunaan mikroskop cahaya molekuler. Apa itu mikroskop? Mikroskop adalah salah satu alat yang penting pada kegiatan laboratorium sains, khususnya biologi. Mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita untuk mengamati objek yang berukuran kecil, seperti mikroskopiks. Nah, ini untuk memecahkan masalah manusia tentang persoalan organisme yang berukuran kecil. Selanjutnya, kita menuju komponen mikroskop. Komponen mikroskop ada lensa okuler, tabung, revolver, lensa objektif, lengan, penjepit, diafragma, sumber cahaya, meja benda, pengatur kasar, pengatur halus, dan ada kaki. Kita mulai dari kaki. Kaki berfungsi untuk menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop. Pada kaki terdapat engsel sederhana. Lengan terdapat insert antara kaki dan lengan, maka lengan dapat ditegakkan atau direbahan. Lengan dipergunakan untuk memegang mikroskop. Sedangkan cermin mempunyai dua sisi, yaitu sisi datar dan sisi cekung. Sisi datar digunakan apabila cahaya sangat terang, sedangkan sisi cekung digunakan untuk cahaya yang kurang. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan sinar, sedangkan diafragma untuk mengatur banyaknya sinar yang masuk ke dalam bukaan iris. Dapat dilihat seperti di gambar, itu adalah contoh kondensor. Dan di atasnya ada diafragma dan meja preparat. Meja preparat digunakan untuk meletakkan preparat yang akan dilihat, yaitu dengan cara objek diletakkan dengan dijepit oleh penjepit. Selanjutnya ada tabung dan lensa objektif. Tabung sendiri terletak di bagian atas dan melekat pada lensa okuler. Ini dapat dilihat contoh dari lensa objek. Nah, lensa objek ini adalah pembentukan bayangan pertama yang membentuk struktur dan bagian renik yang dapat dilihat pada ciri-ciri perbesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali dan memiliki nilai apertura. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan suatu lensa objektif. Dapat dilihat di gambar, ini adalah contoh lensa okuler dan pengatur kasar dan halus. Sedangkan pengatur kasar dan halus berfungsi untuk mengatur kedudukan lensa objektif, menaik turunkan lensa objektif, dan menggerakkan meja preparat. Alat apa saja yang digunakan? Alat yang digunakan yang pertama ada mikroskop, koran, aquades, minyak emersi, alkohol, gunting, objek gelas, deglas, pipet tetes, dan alat tulis. Selanjutnya yaitu cara kerja mikroskop. Yang pertama yaitu persiapan preparat dengan menggunting huruf A pada koran. Selanjutnya membersihkan objek gelas dengan alkohol dan letakkan huruf A di tengah. Kemudian beri 1 atau 2 tetes air di atas preparat, tutup dengan bag gelas, hindari gelembung. Aturan fokus mikroskop. Yang pertama, naikkan tubus dengan makrometer sehingga jarak lensa objek lemah dengan meja 2 cm. Letakkan preparat pada meja dan atur dengan menggeser kruk penggeser sehingga huruf A di tengah lubang meja. Kemudian turunkan tubus dengan makrometer sehingga jarak ujung lensa dengan penutup 1 cm. Lihat dengan dasar akurat perlahan, naikkan tubus sehingga diperoleh gambar A dengan tampak.
Putar makrometer sehingga mendapat fokus sebaik-baiknya bayangan huruf A akan tampak jelas. Dan selanjutnya yaitu penggunaan minyak emersi. Letakkan preparat di meja objek, amati preparat, dan putar mikrometer sampai diperoleh bayangan yang jelas. Putar revolver sehingga tidak ada lensa objektif yang terletak di bawah okuler. Tetesi minyak imersi. Hasil praktikum dapat dilihat yaitu perbesaran 10 kali 5, perbesaran 10 kali 10, perbesaran 10 kali 40. Ya, kita bahas tentang prinsip kerja mikroskop, yaitu sumber sinar menuju cermin, menuju kondensor, menuju lubang, menuju objek meja preparat, menuju lensa objek, menuju lensa okuler, mata kita yang tampak pada perbesaran maya, semu, dan terbalik. Sifat bayangan yang terjadi memiliki dua sifat, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif itu bayangan awal yang awalnya semu, terbalik, dan diperbesar, seperti pada contoh. Kemudian selanjutnya ada lensa okuler. Lensa okuler adalah bagian bayangan akhir yang memiliki sifat sementara, semu, terbalik, dan lebih besar dari lensa objektif. Apa hasilnya berbeda? Karena setiap mikroskop memiliki perbesaran yang berbeda. Objektif 4x10 yaitu perbesaran 40, objektif 10x10 perbesaran 100, objektif 40x10 perbesaran 400, objektif 100x10 perbesaran 1000. Nah, objektif yang paling kuat yaitu objektif 1000 kali. Dapat dilihat di sini ada objektif 10x10. Objektif yang paling kuat disebabkan oleh minyak emersi. Baik lensa objektif maupun okuler merupakan lensa cembung. Nah, menghasilkan gambar yang semu, terbalik, diperbesar. Selanjutnya, fungsi alkohol. Fungsi alkohol yaitu sebagai antiseptik kuat. Alkohol membunuh kuman yang disebabkan dengan mengumpalnya protein selnya. Alkohol juga dapat digunakan untuk membersihkan alat-alat laboratorium karena dapat membunuh kuman jenis protozoa, virus, dan mikroba. Selanjutnya ada fungsi Aquades. Fungsi Aquades merupakan air hasil penyulingan yang disebut destilasi air murni. Kegunaan Aquades ini sebagai pencampur zat saat melakukan praktek kimia di laboratorium atau praktek yang lainnya. Air Aquades ini dapat membersihkan alat-alat laboratorium. Selanjutnya, fungsi imersi yaitu meningkatkan daya pemecah mikroskop, membenamkan lensa optik dan spesimen minyak transparan dengan indeks bias tinggi sehingga meningkatkan bukaan numerik lensa objektif. Tanpa minyak, gelombang cahaya memantulkan spesimen slide melalui kaca penutup, melalui udara, dan ke dalam lensa mikroskop. Kecuali jika gelombang keluar dari sudut 90 derajat, gelombang itu berputar mengenai zat baru. Putaran tergantung pada sudutnya itu mendistorsi gambar. Kelebihan dan kekurangan dari percobaan mikroskop cahaya monokuler. Yang pertama, kelebihannya yaitu sederhana, mudah digunakan karena tidak membutuhkan tempat yang luas sehingga dapat dilihat langsung oleh pengamat serta mudah untuk dilakukan pengamatan. Kekurangannya yaitu tampilan gambar tidak sebagus mikroskop elektron dan terkadang kurang jelas. Kesimpulannya yaitu mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil. Mikroskop biologi memiliki lensa okuler dan lensa objektif dengan kekuatan perbesaran masing-masing, dan setiap zat yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Pengerjaan ini saya mendapatkan referensi dari buku dan jurnal yang ada. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.